Bismillahirrahmanirrahim. Tukuk buntir. Wa sayati tahqiqu dzalika fi kitabil mahabbah. Wal maqsudu taikang den sejo iku anna hubballah sedune demen marang Allah. Idza qawiya nalikane dadi kuat apa hub. Izmarra mongko mbuwahaken apa mengkono hubbaman ing demen maring wong. Demen maring wong yakumu kang jumeneng sapa man bihaqqi ibadatillah kelawan haki ibadah maring Allah Ta'ala fi ilmin ing dalam ilmu au amalin utawa amal. Wa asmara lan nglahiraken membuahkan apa mengkono hubba kulli man ing demen sakabehane wong fihi kang iku ing dalem man sifatun de sifat mardhiyatun kang den ridhoni indallahi ing dalem mungguhi Gusti Allah min khuluqin nyatane saking akhlak hasanin kang bagus au ta'addubin utawa gawe adab atau krama bi adabi syar'i kelan adabi syariat. Wa ma min muhibbin lan ora ana wong kang demen lil akhirati maring akhirat wa muhibbin lan wong kang demen lillahi maring Allah iku illa idza akhbara illa idza ukhbira nalikane den wae habar an hali rajulaini saking tingkai wong lanang loro ahaduma kang utai salah sucine rajulaini iku alimun wong alim abidun tul ahli ibadah wal akharu lan kang liya iku jahilun bodho fasikun tur wong fasik illa wajada angin nemu sapa mengkono mukmin fi nafsihi ing dalam awak dhewe ne mukmin nemu mailan ing condong fil alimi ing dalam wong alim al abidi kang ahli ibadah. Orang apabila dia sudah mencintai Allah pasti dia menyenangi orang yang taat patuh pada Allah. Itu secara otomatis ya. Orang yang mencintai Allah akan mencintai orang yang patuh, taat atau beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dia itu disuruh milih antara satu penjahat, satu kiai, orang soleh, pasti dia milih orang yang soleh walaupun tidak kenal sebelumnya. Milih antara Sunan Ampel dengan siapa umpamanya Kusni Kasdut, ya milih Sunan Ampel secara naluri tanpa kenal, sebab ini orang alim, ini orang fasik. Sumayat afu nuli jadi apes apa zalikal mailu mengkuno kecondongan wayak walan dadi kuat apa mail bihasabi dhu'fi imanihi kelawan milang-milang apa sih imane mengkuno imane mukmin niku wa quwwati lan kuwati iman wa bihasabi dhu'fi hubbihi lan kelawan milang-milang apa sih demeni wong mukmin lillahi maring Allah wa quwwati lan kuwati mengkuno iman. Wa hadzal mailu utawi ikilah kecondongan wa ya hadzal mail iku hasilun hasil
Wa ingkana senajan ono sapa rajulain iku ghaibaini kang ghaib karuni, tidak di depan mata, anhu saking mengkono mukmin, bihaitsu ya'lamu sekirani ngawruhi sapa mengkono mukmin, annahu sudune mukmin iku la yusibu orang ngenani hu ing mukmin apa hairun kebagusan, wala syarrun lan ora olo kejelekan, fid dunya ing dalam dunya, wala fil akhirati lan ora ing dalam akhirat. Jadi orang mukmin ini secara naluri, karena dia mencintai Allah, dia akan mencintai orang yang taat kepada Gusti Allah, walaupun tidak kenal. Seandainya dia itu suruh milih dua orang yang sama-sama tidak ada di Indonesia, itu yang namanya Donald Trump, Presiden Koboi Amerika, dengan Habib Umar bin Hafid Yaman. Tanpa kenal, tanpa ketemu, cuma diberitahu ini orang soleh, ini koboi. Pasti kalau orang mukmin milih yang orang soleh, walaupun sama-sama tidak memberi apa-apa, tidak kenal, tidak dapat apa-apa. Tetapi secara naluri orang mukmin pasti condong pada orang baik. Jadi orang-orang baik itu hatinya senang pada orang baik, walaupun tidak ketemu, walaupun tidak kenal. Ya seperti kita ini, kalau disuruh milih mencintai siapa, seorang hafidhoh atau artis film porno, ya dengar tok kita udah milih yang hafidhoh, walaupun tidak kenal, tidak sama tahu. Karena apa? Secara nurani orang mukmin itu senang pada yang dicintai oleh Gusti Allah. Fadzalikal mailu te mengkono condong wa ya mengkono mail iku hubbun fillah. Kecondongan, kesenangan kepada orang baik itulah yang disebut cinta karena Allah. Walaupun kita tidak ketemu Habib Umar bin Hafid, walaupun kita mungkin tidak ketemu Habib siapa, Soleh Al-Jufri umpamanya, orang-orang baik yang tidak ada di sini, tidak ketemu, tidak kenal. Tetapi secara naluri kita ini pasti menyenangi orang baik. Dengan diceritai saja, ini loh orang alim, orang soleh, ini bandit, bajingan, naluri kita pasti mengatakan saya senang orang soleh, saya tidak suka orang fasik. Loh, senang seperti ini tanpa ada pemberi apa-apa, ya nggak kenal, nggak diberi apa-apa, nggak takut. Inilah yang disebut cinta karena Allah. Berarti kita itu mencintai dia karena Allah, karena kita tidak kenal, tidak tahu, tidak ketemu, ya. Tetapi hati kita itu sudah timbul rasa senang kepada orang yang ahli ibadah pada Allah. Terus beliau, min ghairi hadzin, saking tanpa bagian, tanpa pamrih. Fa innahu sudah mengkono mukmin iku innama yuhibbu, angin bestini demen sapa mukmin hu ing mengkono alim, li annallaha karena Gusti Allah iku yuhibbu demen sapa Allah hu ing alim, wali annahu lan kalau sudah mengkono alim iku mardhiyun wong kang den ridhoni indallahi dan ngersani Allah Ta'ala. Wali annahu sudah mengkono alim iku yuhibbu demen sapa alim Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala. Wali annahu lan kalau sudah mengkono alim iku masyghulun kang ketungkul sibuk bi ibadatillah maring ibadah maring Allah Ta'ala. Illa annahu angis dune mengkono alim idza dhaufa nalikane apes sapa mengkono zalikal alim niku wau lam yadfar annahu sedene mengkono
hub niku sih. Idza dhaufa nalikane apes lemah apa mengkono hub demen niku mang. Ya lam yadhar mongko ora pertelo apa atharu labete mengkono hub wala yadharulan ora pertelo bi kelan mengkono hub apa sawabun ganjaran wala ajrun dan ora ono ganjaran. Maksudnya kalau rasa cinta itu cuma sedikit ya, tidak tampak. Tapi kalau rasa cinta itu menguat, semakin orang itu kuat cintanya kepada Allah, dia akan semakin kuat cintanya kepada orang-orang yang dikasihi oleh Gusti Allah. Walaupun tidak kenal, tidak ketemu, tidak ada pamrih ya. Secara naluri orang-orang mukmin itu menyukai orang soleh. Menyukai orang soleh, mencintai orang soleh, menyukai orang alim. Karena apa? Oh nggak kenal. Ya sebab orang alim, orang soleh itu orang-orang yang mencintai Gusti Allah dan dicintai oleh Allah ya. Faida qawiya nalikane kuat apa mengkono hub hamala moko ngelemaken apa mengkono hub ngelemaken alal mualati ing atase asi-asian saling menyayangi wan nusrati lan nulung wadzabbu lan nolak maksudnya belani bin nafsi kelawan awak jiwa wal mali lan bondo wal lisani lan lisan. Kalau cinta itu kuat, maka kita akan menjadi rela berkorban. Secara otomatis ya, ada nabi dilecehkan umpamanya, orang marah, demo marah. Karena apa? Karena cintanya terusik. Walaupun dia tidak pernah ketemu kanjeng Nabi. Kita merasa marah kalau umpamanya ulama dilecehkan, walaupun tidak kenal. Karena ini mengusik rasa cinta kita kepada orang-orang itu. Jadi kalau kita ini tidak peduli, ada orang alim dihina, Nabi dihina, ya berarti iman kita lemah. Sehingga kita tidak punya rasa untuk berkorban, untuk membela. Tetapi kalau hati kita, iman kita kuat, maka secara otomatis kita akan timbul patriotisme, keberanian, timbul semangat ya. Sehingga orang mungkin bisa jadi rela mati. Seperti kasus di Perancis, ada guru bikin karikatur Nabi melakukan sodomi. Oh dia marah, dibunuh. Ya itu memang karena cinta yang membuat seperti itu. Ya orang menganggap itu terorisme atau apalah, radikalisme. Ya memang tindakan kekerasan itu tidak dibenarkan. Tetapi mungkin itu timbul ya karena rasa cinta yang berlebihan. Ya kamu kalau ibumu dihina, ibumu dibilang lonte, ya mungkin walaupun tidak berani, walaupun tidak jago silat ya marah, yang ngelawan. Karena apa? Cinta itu terusik gitu. Maka dia, orang itu akan membela ya, dengan taruhan apapun. Seperti itu orang-orang kepada aulia, kepada ulama. Semakin orang itu cinta pada Allah, maka kekuatan cintanya pada ulama itu akan semakin tinggi gitu. Dia akan mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Sehingga timbul heroisme itu. Orang belani kanjeng Nabi, ya karena dia memang sungguh-sungguh, nyawa pun dikorbankan. Ulama-ulama zaman dahulu ya kesetiaannya ya teruji. Sahabat-sahabat dalam perang Uhud, perang Badar, dia rela jadi tameng hidup kanjeng Nabi. Jadi panah ditampani dengan tubuhnya. Dia relakan dirinya demi melindungi kanjeng Nabi. Ya itulah cinta. Padahal Nabi juga nggak beri apa-apa. Nabi bukan raja, Nabi bukan konglomerat, Nabi bukan, tapi cinta ya. Cinta akan mendorong orang akan mengorbankan apa saja. Nah orang yang mencintai Allah,
juga begitu. Dia akan menjadi semangat berjuang, mencintai Islam, mencintai agama ini dengan sungguh-sungguh. Wa tatafawatulan beto-beto. Wa tatafawatulan beto-beto. Apa niku wau hub sapa annasu menungso fi ing dalem hub bihasabi tafawutihim kelawan milang-milang beda-bedane mengkono nas fi hubbillah ing dalem demen maring Allah azza wa jalla. Jadi orang ini kapasitas cintanya pada Allah bertingkat-tingkat. Maka semangat perjuangannya, heroikmenya juga tidak sama ya. Ada orang yang menyerahkan segala-galanya, ada yang tidak. Tergantung kuat imannya. Ketika Rasulullah SAW mengumumkan bahwa Allah membutuhkan bantuan ya untuk persiapan perang, Sayyidina Abu Bakar menyerahkan semua hartanya. Sayyidina Umar 50% hartanya. Jadi tidak ragu-ragu diberikan semua. Karena dia mencintai Kanjeng Nabi dan sudah harta pun tidak ada gunanya. Nah, jadi ketika cinta itu kuat, maka akan mendorong orang menjadi heroik, menjadi patriot, menjadi sangat pemberani. Lah cinta kepada Allah itu juga melahirkan hal itu. Orang menjadi bersungguh-sungguh berjuang, bersungguh-sungguh membela agama Allah, membela kekasih Allah. Semakin kuat iman, semakin kuatlah rasa ininya, rasa perjuangannya ya. Sebagaimana kalau kita itu mencintai sesuatu dengan sungguh-sungguh. Walau kana lamun ono opal hubbu demen, rasa cinta iku maksuran kang den ringkes ala hadzin ing atase bagian pamrih yunalu kang den perkole apa hadzun minal mahbubi saking wong kang den demeni fil hali dalam sanalika awil ma'ali utawa zaman kang bakal teko lama tusawwaru mongko ora iso den gambaraken apa hubbul mauta demen pira-pira wong mati, wong wis mati minal ulama saking ulama wal ubadi lan ahli ibadah wa minas sahabat dan saking sahabat wa tabi'in dan tabi'in bal minal anbiya bal saking para nabi al munqaridina kang wis entek kabeh yang sudah lewat shalawatullahi rahmati Allah alaihim ing atase anbiya wa salamu lan salami Allah. Karena cinta itulah ya maka orang mencintai nabi, wali, ya orang mengadakan manakib umpamanya. Hari ini masih tradisi kita setiap bulan mengadakan manakib. Manakib itu apa sih? Sejarah. Kenapa sih kita perlu baca sejarahnya Syekh Abdul Qadir? Karena kita mencintai beliau. Maka kita baca sejarahnya. Bahkan ada orang yang manakib wiritan. Padahal manakib itu sejarah isinya. Tapi karena gak ngerti arti ini, jadi kira podo be Quran itu wow terus. Padahal manakib itu sesungguhnya ya kenangan, memori, ya, sejarah keagungan. Tetapi karena cinta ya orang ya seperti itulah. Manakib beli sapi ya. Orang-orang yang fanatik Syabdul Qadir itu setiap bulan minimal beli ayam jago. Walaupun dia tidak pernah ketemu sama Syabdul Qadir, gambarnya gak ketemu, ngimpi pun juga enggak. Tapi karena dia mendapatkan gambarannya, ceritanya Syabdul Qadir orang soleh, orang wali, maka dia mencintainya. Sehingga semua kiai Fatihah ila Syabdul Qadir. Padahal belum pernah ketemu Syabdul Qadir. Ya itulah cinta ya. Itulah yang disebut cinta karena Allah. Kita kan tidak tahu Syabdul Qadir itu tinggi apa kurus apa gemuk, ketemu juga enggak. Tapi kita dengan rela hati setiap hari yang bacakan Fatihah, baca manakib. Ya inilah contoh cinta karena Allah ya. Jadi cinta itu tidak bisa digambarkan dengan pertemuan dan tidak ada pamrihnya. Kita mencintai Syekh Abdul Qadir dapat apa sih? Ketemu juga enggak, takut juga enggak.
tidak ada pamrihnya. Ya kita mencintai Wali Songo, Syabdul Qadir, aulia-aulia yang lain. Itulah salah satu bentuk kita cinta karena Allah. Kita sebut, kita doakan. Walaupun kita tidak kenal Sunan Ampel itu siapa, kita juga nggak, ya tahu kuburannya aja. Tapi kita mencintainya, ziarah dan seterusnya. Lah itulah namanya cinta karena Allah. Tidak ada pamrih. Ya karena Allah mencintai dia, kita mencintai mereka. Wa hubbu jami'ihim, wa hubbu jami'ihim utawi demen sekabehane mengkono aulia anbiya niku iku maknunun kang den simpen fi qalbi kulli muslimin ing dalem atine saben-saben wong Islam mutadayyinin kang lakoni agama kabeh. Setiap orang Islam pasti mencintai nabi, wali, sahabat, walaupun tidak ketemu, tidak kenal. Yaitulah cinta yang kita ini disatukan karena Gusti Allah. Kita mengidolakan apanya? Ya cintanya dia pada Allah itu. Kita mencintai dia karena mereka mencintai Allah. Wa tabayyanu lan dadi pertelo. Apa zalika mengkono hubbun niku, mahabbah niku. Bibugdihi kelawan sengite kullu muslimin. Idza ta'ana nalikane nyacat sapa a'da'uhum pira-pira musuhe anbiya auliya niku fi hadits wahidin ing dalam siji minhum kang tetep saking mengkono ulama auliya niku. Wa yafrahu lan demenaken hu ing mukmin inda sana'i nalikane ngelem alaihim ing atase mengkono ulama niku auliya niku. Wa dzikri mahasinihim lan nyebutaken bira-bira kebagusane mengkono ulama atau aulia. Wa kullu dzalika utis kabehane mengkono hub mahabbah iku hubbun demen lillahi karena Allah. Li'annahum kana sudah mengkono aulia ulama iku khawasu ibadillah. Pira-pira wong khusus, orang istimewa, orang terpilihnya dari hamba-hamba Allah. Waman utai sabani wong iku ahabba demen sapa man malikan ing ratu raja au sahson utawa wong suci jamilan kang ayu ahabba moko demen sapa man khawasahu ing pira-pira selirane teman dekatnya mengkono malik wa khudamahu lan pira-pira pembantune malik wa ahabbalan demen sapa wong demen man ing wong ahabba kang demen sapa man ing malik illa annahu angisdene mengkono hub niku hub ahabba malikan niku iku yumtahanu den coba opal hubbu rasa demen bil muqabalati kelawan den bandingi dengan mengharap imbalan bihududin nafsi kelawan biro-biro bagian nafsu pamrih maksudnya. Waqad jadi bulan terkadang lindi apa hub biha itu layak kau sekiranya orang tetap lin nafsi ketui awaan seseorang apa hadzun bagian illa fima angin dalam perkara wa kang utaima iku hadzul mahbubi bagiane wong kang den demeni. Jadi di antara rasa cinta Imam Ghazali ini mendefinisikan cinta-cinta ya. Pada level keempat, ketika orang itu mencintai orang lain semata-mata karena Allah. Itu dicontohkan seperti kalau kita mencintai wali, sahabat, anbiya, mursalin ya. Orang-orang dahulu ribuan tahun yang lalu ya. Kita tidak tahu Nabi Isa, Nabi Musa. Kita mencintai para rasul, sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lain. Kita tidak kenal, tidak ketemu, tapi kita mencintai mereka. Kita selalu doakan mereka, baca sholawat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim umpamanya. Kenapa itu semua?
Ini karena kita disatukan oleh rasa cinta. Kita mencintai sahabat Nabi, aulia, kekasih-kekasihnya Allah. Bukan karena kita ingin dapat sesuatu. Abu Bakar, Umar tidak kenal kita. Kita pamrih apa yang gak ada gunanya. Tetapi cinta kita ini tanpa pamrih karena cinta kita kepada Allah. Sebab kita mencintai Allah, kita mencintai kekasihnya Gusti Allah. Ya sama dengan kalau orang itu mencintai atau menghormati presiden. Pasti orang itu yang menghormati para menterinya. Jangankan menterinya, pengawalnya, itunya, semuanya yang berhubungan dengan presiden dihormati. Tidak sembarangan. Karena apa? Ini orang terhormat. Maka sekelilingnya juga ikut terhormat. Kita ini kalau ketemu ajudan presiden ya senang. Karena apa? Ajudan presiden ini bisa bisi presiden umpamanya. Kita mencintai dia karena apa? Ya karena presiden toh. Kalau dia bukan ajudan presiden ngapain? Ya sama aja dengan bakul tape, bakul tempe. Ini orang-orang pembantu-pembantu presiden, menteri-menteri umpamanya. Itu dihormati, dimuliakan karena presiden. Bukan karena orang itu. Orang itu mungkin kita tidak suka lah, beda suku, beda agama ya. Tapi kita mencintai mereka sebagai bagian dari mencintai presiden. Gitu. Kalau kamu mencintai kekasih, ya kamu pasti mencintai juga lah keluarganya, adiknya, kakaknya. Tidak perlu kucing-kucingi pisan. Nah, kamu akan mencintai apapun yang dicintai oleh kekasihmu. Lah orang yang mencintai Allah itu juga secara otomatis akan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Gusti Allah. Cuma di sini tidak ada pamrihnya. Ya kita mencintai sahabat Nabi, pamrih apa? Oh ya nggak dapat, nggak ketemu, nggak kenal, tanpa pamrih. Makanya ini disebut cinta yang tulus. Kita ini setiap saat mendoakan sholawat ala alihi wa sahbihi atau Fatihah ila jamil anbiya wal mursalin wa syuhada. Kita semua mendoakan mereka, syuhada, solihin, aulia. Walaupun kita tidak tahu satu persatu mereka siapa-siapa. Kenapa kita rela mendoakan mereka dan merasa senang? Tidak terpaksa, tidak disuruh, secara otomatis kita ini ya mendoakan mereka setiap tahlil umpamanya, setiap doa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Hadiah Fatihah al-anbiya wal mursalin wal ulama. Kita ini mencintai mereka secara otomatis. Kenapa? Karena mereka itu dicintai oleh Gusti Allah. Kita cinta apa? Ya karena kita cinta Allah. Kita itu mencintai Allah. Dari situlah kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Gusti Allah. Dan Allah menyuruh seperti itu. Inilah tingkatan cinta yang tertinggi. Kan kemarin Imam Ghazali membagi 4 tingkatan cinta. Ada yang tingkat 1, 2, 3, 4. Lah yang bernilai tinggi itu yang keempat ini. Ketika orang sudah mencintai karena Allah, tidak ada pamrih apa-apa. Kita cinta orang soleh itu ya karena Allah mencintai dia. Kita membenci orang-orang jahat karena Allah membenci mereka. Kita tidak benci orangnya. Kita benci orang fasik, kejahatan karena Allah membenci mereka. Inilah yang disebut cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Di sini ada nilai ibadah ya. Tapi kalau cinta sesama Aremania ya bukan ibadah. Itu kan demi sepak bola. Cinta sesama Manchester, sesama MU, sesama itu kan bukan urusan ibadah. Cinta yang ada ibadahnya itu ketika orang mencintai karena Allah. Cinta kita pada orang-orang soleh, baik yang masih hidup atau yang sudah mati. Kita mencintai orang ahli ibadah, ahli sedekah, ahli zikir, ahli ilmu. Karena apa? Kita meyakini mereka itu orang-orang yang dicintai oleh Gusti Allah. Maka kita mencintai mereka. Sebab cinta Allah pada mereka lah kita mencintai mereka. Itu menjadi otomatis. Kita tidak merasa kalong, tidak merasa rugi. Sebab apa? Kita itu cinta Allah. Nah,
Lah inilah yang disebut saling mencintai karena Allah. Ya hubungan guru murid, hubungan ini semua harus menjadi landasannya karena Allah. Kalau tidak, ya tidak dapat pahala. Mondok kalau tidak niat karena Allah, ya gak ora apa-apa. Ya oleh turut tok, podo ke gerdu. Kita di sini berkumpul ngaji harus ada niat karena Allah, niat ingin ibadah, niat ingin mengubah diri, niat kepingin dapat ilmu yang manfaat. Disinilah nilainya menjadi ibadah. Bahkan pada kasus yang lain kata Imam Ghazali, cinta itu membuat orang rela menderita. Tidak dapat apa-apa, menderita pun rela. Bahkan ada lagu-lagu kuno cengeng itu kan, aku rela demi kau bahagia. Jadi demi dia bahagia, ya sudahlah, ambillah dia asal kau bahagia. Rela, yang penting kekasihnya bahagia. Loh itu cinta yang ikhlas seperti itu. Jadi walaupun anak lagu zaman biyen, walaupun tidak bersatu aku rela demi engkau bahagia. Nah, itu namanya cinta. Kalau harus dengan saya, bukan cinta, itu nafsu. Makanya kalau kamu masih ambisi, pokoknya dengan saya. Kalau tidak dengan saya, semoga mati saja. Oh ya berarti itu nafsu, itu egois itu. Berarti kamu tidak rela dia bahagia. Kalau kamu mau mencintai dia, maka kamu harus rela dia bahagia walaupun tidak bersama kamu, walaupun dia bersama dengan pilihan yang lainnya, asalkan dia bahagia. Lu itu lu cinta yang tanpa pamrih namanya. Wa nulan sange mengkono niku hub niku abara ngibarataken apa qauluman ucapane wong kala kang ngucap sapa man. Rupane syair uridu ngarepaken ingsun wisolahu ing nepung nyambung mengkono mahbub orang yang dicintai. Wa yuridu lan ngarepaken sapa mahbub hajri ing ninggal ingsun. Fa atruku moko ninggal ingsun mak ing perkara uridu kang ngarepaken ingsun lima krana perkara yuridu kang ngarepaken sapa mengkono al mahbub. Jadi penyair Arab zaman dahulu mengibaratkan begitu. Ada seorang kekasih ya, yang dia itu sangat cinta pada dia, naksir. Dia naksir seorang perempuan yang dia tidak naksir. Maka dia menggambarkan, saya kepingin ketemu dia, tapi si dianya gak ingin ketemu saya. Maka saya tidak ingin ketemu dia supaya memenuhi keinginan dia, yaitu dia tidak ingin ketemu saya. Nah, itu cinta yang sesungguhnya. Jadi rela menderita asalkan engkau bahagia. Nah, itu ungkapan dari cinta yang tertinggi. Bukan ada pamrih apa-apa. Kalau cintai masih ingin memiliki, itu berarti pamrih. Berarti itu masih ada nafsunya. Tapi kalau sudah cinta lillahi ta'ala itu, ya sudah, tidak ingin apa-apa. Jadi memang hanya cinta saja, tidak ingin apa-apa. Lah, ketika orang mencintai tidak karena apa-apa, bukan karena ada apanya, itulah dia itu disebut cinta karena Allah. Wa qaulu man qalan ngucapi wong kang ngucap syair wa mali jurhin idza ardakum alamun. Wa mali jurhin ora ana iku keduwe catu idza ardakum nalikane ngridoaken mesti nyenengaken kum ing sira apa jurhun kum ing sira apa alamun loro. Itu ungkapannya yang seperti itu. Luka pun demi kebahagiaanmu tidak sakit. Artinya rela menderita demi kau bahagia. Jadi terluka pun asal itu menyenangkanmu, saya rela, tidak sakit. Itu kan ada ibarat yang, ya itu kan ibarat fantasi cinta seperti itu gitu. Ya biar aku mati umpamanya, sampai apanya dia merelakan asalkan kekasih itu bahagia. Luka pun aku terima. Nah, itu fantasi cinta seperti itu. Walaupun prakteknya manusia ya sulit. Ya gombal-gombalan paling ini. Yang sesungguhnya ya langka. Tapi kepada Allah itu ada yang seperti itu. Orang itu ya, contohnya orang yang tirakat sampai hidupnya sedemikian
miskin, yang nggak ngurusi dunia sama sekali, itu kan kelihatannya menderita. Orang-orang yang uzlah, meninggalkan dunia, tirakat, puasa malam, bangun, itu kan orang yang sepertinya kan menyiksa dirinya, tapi dia kan bahagia. Karena dalam penderitaan itulah dia merasa Allah rela. Maka demi cinta Allah dia rela menderita. Itu contoh cinta yang sesungguhnya. Jadi ada orang-orang yang tidak makan, selalu puasa, tidak pernah tidur, selalu tahajud. Itu kan hal yang menyakitkan secara umum. Nggak makan kan luwe, lapar. Nggak tidur ya ngantuk. Tapi ada orang yang rela tidak tidur, rela tidak makan demi untuk menyenangkan Gusti Allah. Dia menganggap itu adalah ritual. Maka dia tidak merasa menderita. Itu contoh orang yang cinta, maka dia rela untuk menderita. Ketika dia tidak ada pamrih apa-apa, ya yang dia ingin hanyalah cinta dari Gusti Allah. Nah cinta yang seperti inilah yang didefinisikan oleh Imam Ghazali sebagai cinta yang tertinggi. Ketika orang itu mencinta, tidak ada pamrih apa-apa, baik urusan sekarang atau yang nanti, baik dunia atau akhirat. Ya seperti yang diungkapkan oleh Rabi'ah al-Adawiyah itu, saya menyembahmu bukan karena surga, bukan karena neraka. Kalau aku masih ingin masuk surga, haramkan surga bagiku. Kalau aku ibadah ini karena takut neraka, masukkan saja aku ke neraka. Jadi Rabi'ah mengatakan, saya tidak takut neraka, saya tidak ingin surga, saya hanya ingin cintamu ya Allah. Dia mengatakan kalau saya beribadah, dia itu ibadah tok. Dia mengatakan kalau ibadahku ini karena aku ingin masuk surga, tutuplah pintu surga bagiku. Kalau aku ibadahku ini seperti ini karena takut neraka, masukkan saja aku ke neraka. Jadi dia merasa itu semua pamrih. Jadi dia tidak ada pamrih, tidak surga, tidak neraka, hanya ingin ridhonya Allah. Nah itulah mazhab cinta. Ketika orang cinta tidak ingin apa-apa, bahkan tidak ingin surga, tidak takut neraka. Itu cinta yang sesungguhnya seperti itu. Nah itu tingkatan yang aulia-aulia. Lah mencintai kekasih Allah juga begitu. Orang mencintai aulia, ulama, bukan pamrih apa-apa, tidak ingin mengharapkan apa-apa. Ada yang masih mengharapkan. Kita mencintai ulama, mengharap ilmunya, masih ada pamrih. Walaupun itu boleh, karena pamrihnya akhirat. Tetapi yang lebih tinggi dari itu, ketika orang sudah mencintai orang soleh, orang alim, orang ahli ibadah, tidak karena apa-apa, karena dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itulah cinta yang disebut Allah sebagai cinta karena Allah. Ini yang akan membuat orang itu masuk surga. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.